Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Karissa Marta Dana Sugiarto. Di sini aku mau jelasin materi kalkulus tentang sistem koordinat kartesius dan grafik persamaannya. Oke, aja langsung. Wait. Apa sih? Oke. Oke. Koordinat kartesius terdiri dari sumbu X horizontal yang tidur ini dan sumbu Y vertikal yang ini, yang Y, yang tegak lurus dan berpotongan pada titik 0,0. Nah, tegak lurus itu maksudnya ini, teman-teman. Tit. Kalau bertitik 0,0 di tengah sini. Koordinat kartesius memiliki 4 kuadran, yang setiap titiknya dinyatakan dengan X, Y. Ini. Kalau kode satu X-nya positif, Y-nya positif. Kalau X kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 Y-nya X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, next. Persamaan garis linear dan grafiknya. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Persamaan umum pada bidang, garis lurus pada bidang adalah ini. X plus B, Y plus C sama dengan 0. Nah, tapi eh, persamaan ini tuh nggak bisa langsung dikerjakan, teman-teman. Jadi harus dijadikan persamaan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan, eh, ini kalau dibalik berarti kan min AX. ah, eh, yang keempat, hilang. Eh, wait. Y sama dengan min A X min C B. Gini. Tahu gak gini bentuknya? Y sama dengan MX plus C. Oh, M ini apa sih, Ca? Nah, M itu ini menyatakan gradien atau kemiringan garis. Nah, kemiringan garis. Kemiringan garis bisa dicari gini juga. Gini. Nah, bentuk kayak gini tuh dipakai buat ini bentuk umum tadi. Ini kan nih, kan tuh. Nih, tuh. Terus cara gampangnya biar inget gradien itu gimana sih? Aku lupa. Nah, inget aja. Pokoknya yang nempel sama X itu gradien gitu. Tapi ingat kalau yang kayak gini, yang per-peran gini, jangan lupa pernya juga ikut. Jangan cuma A-nya doang gitu. Terus ada juga bentuk persamaan garis melalui satu titik. Itu misalnya kayak gini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang ini kan ada di rumus Sifatnya, jadi kena keluar ya guys ya. Kalau yang ini cuma apa namanya, FYI aja. Ada yang melalui dua titik dan rumusnya kayak gini. Oke lah, kita langsung ke latihannya aja. Sebelum ke latihannya, kita harus tahu langkah-langkahnya buat menggambar grafiknya. Yang pertama, kita harus lihat jenis persamaannya. Kedua, menentukan gradien. Yang ketiga, memasukkan nilai X ke dalam rumus. Yang keempat, menentukan titik koordinat. Oke. Contoh yang pertama, buatlah grafik dari persamaan garis Y sama dengan 5X min 3. Nah, yang pertama kita melihat jenis persamaan. Maksudnya di sini itu, kalau persamaan yang ada di soal itu nggak bentuk Y sama dengan, kita harus ubah dulu jadi bentuk Y sama dengan. Gitu. Tapi karena ini sudah bentuk Y sama dengan, kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan gradien. Nah, menentukan gradien ini sama buat kayak apa, buat persamaan yang AX plus BY tadi. Karena ini kan udah kelihatan mana gradiennya, ya kan? Ini gradien tuh yang nempel X itu 5. Tuh, selanjutnya masukkan nilai ke dalam rumus. Aku mau pindahin ini dulu. Gimana caranya? Wait, ini. Kayak gini. Untuk pesan ke dalam rumus. Tuh. eh di sini tuh nilai X-nya terserah kalian mau berapa aja. Nah, di sini tuh aku pakai mulai dari min 1 sampai sampai 2. Sampai 2. Jadi kita tinggal substitusi aja ke dalam rumus.
ke dalam rumus Y-nya. Jadinya gini, X sama dengan min 1, jadi 5 kali min 1, min 3, hasilnya min 8. Terus kalau 0, 5 kali 0 min 3, hasilnya min 3. Terus kalau X sama dengan 1, 5 kali 1 min 3, hasilnya 2. Terus kalau X sama dengan 2, 5 kali 2 min 3, hasilnya 7. Terus yang keempat, menentukan titik koordinat. Nah, maksudnya itu, kita itu kayak titiknya gitu loh guys. Jadi X-nya ini sebagai X-nya, hasilnya itu sebagai Y-nya. Jadinya gini, titiknya. Min, min 1, min 8, 0, min 3, 1,2, 2,7. Terus buat gambarnya ada gini, gambarnya gini jadinya. Dan ini gambarnya condong ke kuadran satu karena kita lihat dulu ini gradiennya. Nah, gradien itu selain menentukan titik kemiringan, gradien itu juga menentukan arah gitu. Karena ini arah apa gradiennya positif 5 kan. 5 kan lebih besar dari 0 kan. Itu artinya ini condong ke kuadran satu. Kuadran satu gini tuh. Tapi kalau nah, anu nyamin, kalau nyamin jadinya gini ke arah gini gitu. Terus itu kok 5 gradien 5 maksudnya gimana sih, Cak? Nah, gradien 5 itu ini. Jarak antara satu titik ke titik yang lainnya. Kita hitung ya. Dari 8 ke 3. Min 8 ke 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 5, ya kan? Ini maksudnya gradien itu gini selisihnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Persamaan kuadrat dan grafiknya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Ini. Bentuk umumnya ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini tuh bisa aja ditulis Y sama dengan sih. Y sama dengan ini AX gini, bila gini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama ya, ya itu bener. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Itu sama aja gitu. Oke, kita ke contoh soalnya aja. Eh, kita lihat langkah-langkahnya dulu ya. Yang pertama, melihat persamaan jika belum bentuk persamaan umum, diubah dulu. Kedua, memfaktorkan persamaan. Yang ketiga, memasukkan nilai ke dalam rumus. Empat, menentukan titik koordinat. Contoh satu, buatlah grafik dari persamaan garis Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Dulu, angka yang pertama kan kita harus melihat persamaannya dulu. Jika belum berbentuk persamaan umum, kita ubah dulu. Karena ini udah jadi persamaan umum, kita nggak usah diapa-apain lagi. Kita bisa langsung mengerjakan gitu. Maksudnya nggak umum itu gimana sih, Ca? Persamaan yang nggak umum itu gimana sih? Nah, kadang di soal itu ada yang bentuknya gini, misal ya, ini cuma misal ya teman-teman. X sama dengan bisa min Y plus X kuadrat plus 5. Kan ini belum sama kan kayak gini. Harusnya kan Y sama dengan, bukan X sama dengan, ya kan? Jadi ini kita harus pindah dulu. Jadi kan Y sama dengan X kuadrat min X plus 5. Jadinya gitu kan. Makanya udah gini. Oke, kita lanjut aja. Memfaktorkan persamaan. Nah, memfaktorkan itu, kita harus tahu, itu kita harus tahu angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 3, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4 gitu teman-teman. Ini kan gini, kita harus langkahnya tuh kita harus tahu angka berapa aja yang kalau dikalikan hasilnya 3. Nah, ini cuma kali 3, kan berarti cuma 1 kali 3 kan ya. Berarti cuma kita bisa pakai angka 1 dan 3. Tapi 3 ini. Oke, angkanya bakal kita pakai gini. Tapi kita harus tentuin plus minusnya. Soalnya apa namanya? Ini kan min. Jadi salah satu dari ini atau mungkin dua-duanya bisa min. Caranya itu gini. Kalau aku sih caranya gini. Ini 3. Kalau kita namanya cara cucuk. Kayak gini. Bener kan? 1 kali 3 saya 3. Nah terus caranya buat kita cepet tahu ini gimana? Ini tuh kita coba-coba aja. Kalau ini minnya aku taruh di 1, berarti kan min 1 plus 3.
hasilnya 2. Salah dong berarti. Terus kalau minnya aku taruh di 3, berarti hasilnya 1 min 3. Hasil min 2. Salah kan? Berarti jawabannya min min. Soalnya kalau plus plus kan cuma 4. Kita perlunya min 4. Jadi kan min 1 min 3 hasilnya min 4. Kan gitu. Habis itu kita masukkan bentuk gini. X min 1 kali X min 3. Ini hasilnya sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, terus ini tuh dipindah ruaskan jadi ini. Aku tulis dulu lagi deh. Wait a minute. Bentar ya, bentar ya. Masih nyubi per tap-tapan dan tap-tapan. Begini. Nah, jadi X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Begitu juga yang X min 3. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Pindah ruas gitu aja teman-teman. Terus yang langkah ketiga, memasukkan nilai ke dalam rumus. Nah, ini tuh kayak intervalnya gitu guys. Apa angka pentingnya gitu loh. Jadi kita harus pakai angka ini gitu. Kalau kalian mau nambahin, misalnya ini mau nambahin dari 0. Aku mau sampai sini 5 deh, Cak. Nggak apa-apa, sok sok aja. Nggak apa-apa. Terus habis itu kita masukkan aja X sama dengan 1. Jadi kan 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 3 sama dengan 0. Terus yang 2, 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 3 sama dengan, itu sih min 1 ya teman-teman. Nggak tahu dari mana dapat 3. Terus yang 3, 3 kuadrat min 4 kali 3 plus 3 sama dengan 0. Itu. Terus yang keempat menentukan titik koordinat. Ini koordinatnya jadi kayak tadi 1,0, 2,-1, 3,0. Tuh. Terus langkah keempat, ini ada langkah kelima harusnya menggambar grafik harusnya. Oke, kita akan lihat grafiknya. Nah, grafiknya tuh gini. Ini sebenarnya grafiknya kurang tepat ya. Harusnya itu, wait, aku gambarin dulu. Nah, beginilah. Udah, jelek banget sih. Nah, gini. Apa grafik yang aku gambarin itu terlalu setengah lingkaran gitu. Gak boleh kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi kan titik 1,0 di sini, 2,-1 di sini, 3,0 di sini. Gitu. Cak, itu kenapa sih kurvanya buka ke atas gitu. Nah, ini buka ke atas karena ini lihat dulu. A-nya tuh positif. Ini A-nya itu ini yang nempel X kuadrat ya teman-teman. A itu ingat A itu yang nempel X kuadrat ini nih. Ini akan ini. Itu kalau A-nya positif, A-nya lebih besar dari 1, kurvanya kayak gini. Kurvanya kayak gini. Tapi kalau A-nya kurang dari 1, wait. Kurang dari 1, kurvanya terbuka ke bawah gini. Maaf ya, sebentar. A kurang dari 1, kurvanya terbuka ke bawah gini. N, bentuk N. Oke, kita lanjut ke materi terakhir kita. Oke, bersamaan lingkaran dan grafiknya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu ini titik pusat ini, tiput. Terus maksudnya kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Eh, jadi aku tuh pernah dengar dari guruku kalau di sebenarnya itu nggak ada garis lengkung, ada itu garis lurus yang diputus-putus gitu. Oh, gitu. Makanya ini pakai kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Ya titik, titik gitu. Jadi kan kalau di terus kan jadi garis garis lurus nggak ada yang namanya garis lengkung. Gitu. Cemibip ya teman-teman kalau ada yang nyari. Seingatku sih gitu yang guruku pernah bilang. Oke, kalau OOT kita lanjut ke materi. Untuk persamaan lingkaran yang berpusat pada titik AB itu gini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Gitu. Terus ada juga bentuk umum. Bentuk umumnya gini. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini tuh hasil jabarannya yang ini. Itu hasil jabarannya ini. Gitu. Sini ada rumus mencari titik A, mencari titik A, B sama mencari R. Cara apa? Jari-jari.
Nah, ini dipakai kalau soal yang diketahui itu bentuk umum gitu. Cak, kenapa sih nggak diubah ke persamaan yang atasnya itu gitu? Nah, itu susah teman-teman kalau mau ngubah ke sini. Jadi dari atas ke bawah gampang, tapi dari bawah ke atas itu yang susah gitu. Jadi makanya ada rumus bantuan yaitu ini mencari titik A B, ini rumus mencari titik A B dan mencari R gitu. Tapi ini tuh nggak ada di PPT Infofaci itu nggak ada teman-teman. Jadi kayak cuma FYI aja ya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Buatlah persamaan garis yang berpusat 1,5 dan melalui 1,2. Lalu gambarkan grafiknya. Nah, caranya itu kita pakai yang ini, persamaan yang pertama. Persamaan yang berpusat di titik AB. Tuh, kan rumusnya gini, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Kita tinggal substitusi aja kalau kayak gini. Oh ya, aku lupa bilang. Nah, kalau mau menggambar grafiknya kita tuh harus tahu R-nya. Tuh. Ini juga kita disuruh buat, di soalnya kita suruh buat persamaan garisnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung gambar. Kita harus cari persamaannya dulu. Jadi kalau yang berpusat ini, itu berarti A, B-nya teman-teman. Kalau berpusat gini berarti A, B-nya, B. Nah, kalau melalui itu yang X, Y-nya. Oke, kita langsung masukkan aja. Aku satu-satu masukin ini ya. Jadi yang A-nya dulu aja. X min satu min 1, plus Y min 5. Ya kan? Wah, kok ya kuadratnya lupa aku baca. Jadi X min satu kuadrat plus min Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukin yang satu, yang melaluinya. Satu min satu kuadrat plus min 2 plus 5 kuadrat. Hasilnya 3 gitu. Ini hasilnya gini ya teman-teman. Nah, udah ketahuan kan R-nya di mana? R-nya tuh ini gitu. Nah, terus bentuk persamaannya kayak gini. Ini kalau mau ditulis 3, mau pakai angka 3, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kuadratnya. Itu. Kalau udah 9 kayak gini, jangan dikuadratin lagi. Itu salah. Oke, terus grafiknya, cara gambar grafiknya itu kita harus menitikan titik pusat dulu. Ini kan titik pusat, jadi di tut gitu dulu. Di tut, di titik dulu. Terus jari-jarinya kan 3. Berarti kita tarik garis aja ke kanan 3, ke kiri 3, ke atas 3, ke bawah 3. Jadi 1, 2, 3, kita tarik garis. Terus ke bawah 1, 2, 3, tarik garis lagi. Eh, terus ke kanan 1, 2, 3. Nah, terus ke kiri 1, 2, 3. Ya, jadi gini deh. Terus baru kita gambar lingkarannya gini. Baru gambar lingkaran muternya ini. Begitu teman-teman kalau cara-cara menggambar grafiknya. Oke, eh mungkin cukup segini materi yang bisa aku sampaikan. Eh, Mohon maaf kalau ada salah kata atau kalian masih bingung. Coba bisa kalau mau tanya-tanya silakan tanya ke aku aja nggak apa-apa. Feel free aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.